Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Di pertemuan sebelumnya Ibu membahas tentang kehidupan praaksara. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ini, di mana dalam tujuan pembelajaran terbentuknya Kepulauan Indonesia, Ibu mengharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, kalian bisa menganalisis awal terbentuknya Kepulauan Indonesia dan menganalisis pembagian zaman berdasarkan ilmu geologi. Ya, apa sih itu ilmu geologi? Ilmu geologi itu adalah ilmu yang mempelajari lapisan tanah. Oke, selanjutnya awal terbentuknya Kepulauan Indonesia itu ada beberapa teori terbentuknya bumi, ya. Salah satunya itu adalah teori dentuman besar atau dikenal dengan teori Big Bang, di mana teori ini teori dentuman besar ini terjadi ledakan dahsyat sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu sebagai peristiwa alam yang membentuk alam semesta termasuk bumi. Nah, salah satu ilmuwan yang mendukung teori Big Bang yaitu Stephen Hawking, di mana menurut Stephen Hawking, teori ini menyatakan bahwa alam semesta semula berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya sekitar 500 juta tahun cahaya. Ketika gas tersebut meledak, menimbulkan gelombang alam semesta yang membentuk galaksi, matahari, bumi, meteor, dan lain-lain. Nah, ya, inilah yang nantinya akan terbentuk daratan, lautan, ya. Kita lanjut. Nah, proses evolusi bumi, di mana proses evolusi bumi ini berdasarkan ilmu geologi. Kemarin Ibu sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu berdasarkan ilmu arkeologi, ya, peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, untuk sekarang ini berdasarkan ilmu geologi, yaitu lapisan tanah. Nah, berdasarkan ilmu geologi ini proses evolusi bumi dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Ajoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum atau zaman sekunder, dan zaman Neozoikum. Nah, untuk zaman Paleozoikum ini dibagi lagi menjadi 6. Ada Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Nah, untuk Mesozoikum ini dibagi juga menjadi 3. Ada Triasik, ada Jurassik, ada Cretaceous. Nah, zaman Mesozoikum ini adalah zaman adanya atau munculnya hewan-hewan besar. Nah, yang terakhir ini zaman Neozoikum, ya, zaman baru, ya. Nah, Neozoikum ini dibagi lagi menjadi zaman tersier dan kuarter. Nah, untuk kuarter dibagi lagi menjadi
Pleistosen dan Holosen. Oke, selanjutnya untuk zaman Ajoikum ya, atau di sini zaman sebelum adanya kehidupan ya. Karakteristik dari zaman ini atau ciri-ciri dari zaman Ajoikum ini satu, zaman paling tua yaitu sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi itu masih panas, belum ada tanda-tanda kehidupan karena buminya panas. Kalau bumi panas berarti belum tidak mungkin ada kehidupan di dalamnya. Keempat, awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Kelima, munculnya kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme, bakteri, dan ganggang. Oke, selanjutnya untuk zaman Paleozoikum atau zaman purba tua. Ya, karakteristiknya zaman ini adalah satu, zaman primer atau zaman purba tua sekitar 350 juta tahun yang lalu. Mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Iklim belum stabil, curah hujannya sangat tinggi, dan hidup mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak yang dikenal dengan eukaryotes bakal tumbuhan dan prokaryotes yaitu bakal binatang. Selanjutnya, untuk zaman Mesozoikum atau zaman purba tengah yaitu karakteristiknya satu, zaman sekunder atau zaman purba tengah hidup sekitar 250 juta tahun yang lalu. Iklim dan curah hujan yang mulai stabil, di sini ya, mulai muncul reptil besar seperti dinosaurus, ichthyosaurus yaitu hidupnya di laut, kalau dinosaurus itu hidupnya di darat, dan Pterosaurus hidupnya di angkasa, dan juga mulai muncul jenis burung dan hewan lainnya. Nah, untuk zaman Neozoikum atau zaman purba baru, di mana karakteristiknya satu, untuk zaman Neozoikum atau zaman purba baru, ya, ini dibagi lagi menjadi dua, di mana ada zaman Tersier dan zaman Kuarter Pleistosen. Ya. Untuk zaman Tersier ini hidup di atau karakteristiknya itu 60 juta tahun yang lalu, ciri-cirinya ya. Terus untuk jenis primata muncul seperti kera. Nah, untuk Kuarter Pleistosen ini ada sekitar 600.000 tahun yang lalu. Mulai ada hewan berbulu tebal seperti mamut atau gajah purba, ya, ada Pithecanthropus erectus, dan terjadi dua masa glasial dan masa interglasial. Dan Kuarter Holosen di mana ini hidup 200.000 tahun yang lalu. Nah, di sini di zaman Neozoikum itu mulai muncul yang namanya Homo sapiens yang disebut sebagai nenek moyang dari manusia. Nah, oke, sampai di sini dulu materi kali ini untuk tugas. Nanti akan Ibu sharekan di WA grup mata pelajaran ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa berdiskusi di grup WA mata pelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.